Kalian pasti pernah dengarkan kisah tentang tumbal pembangunan atau tumbal proyek. Atau mungkin kalian pernah jadi saksi kisah tentang tumbal proyek yang terjadi di sekitaran kalian. Ternyata, hal seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Seperti kisah yang satu ini. Kisah ini tentang tumbal proyek yang terjadi di Filipina. Pada tahun 1981 terjadi kecelakaan yang menewaskan para pekerja pembangunan. Sebuah gedung besar yang berada di Filipina ini memiliki cerita yang terkenal hingga saat ini. Bukan hanya cerita horor saja. Gedung ini dibangun karena ambisi seseorang agar bisa korupsi besar-besaran. Gedung ini bernama Manila Film Center, bangunan nasional yang terletak di Filipina. Tempat ini terkenal horor setelah kecelakaan konstruksi yang menewaskan para pekerja. Manila Film Center ini berfungsi sebagai teater utama untuk Festival Film Internasional Manila. Gedung ini menjadi subjek kontroversi akibat kecelakaan fatal yang terjadi pada tahun 1981. Dan sebanyak 169 pekerja menjadi korban dan beberapa di antaranya juga ada yang terkubur hidup-hidup di dalam semen. Gedung itu disebut mega korupsinya ibu negara. Dikatakan gedung itu adalah mega proyek Filipina yang merupakan ambisi sang ibu negara dengan menjadikan Manila sebagai pusat film Asia. Idenya menarik bukan? Kita kenalan dulu yuk sama ibu negara Filipina ini. Ibu negara pada saat itu adalah Imelda Marcos. Dia terkenal suka mengoleksi barang mewah yang harganya fantastis. Dia juga terkenal sebagai salah satu ibu negara terkorup di dunia. Namanya Imelda Romualdez Marcos. Dia adalah seorang politisi Filipina yang menjabat sebagai ibu negara Filipina dari tahun 1965 sampai 1986. Dia adalah istri dari Presiden Ferdinand Marcos. Hampir selama 20 tahun, Ferdinand Marcos berkuasa di Filipina. Imelda Marcos terkenal memiliki gaya hidup yang glamor. Bahkan, ibu negara ini sering menghabiskan jutaan dolar hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Tidak ada yang salah jika ibu negara pengen jalan-jalan. Tapi salahnya, dia pakai uang kas negara. Selama pemerintahan suaminya, masa itu dipenuhi kasus korupsi, penculikan, dan terhadap lawan-lawan politiknya. Selain mengoleksi barang mewah, Imelda memiliki ambisi menjadikan Manila sebagai pusat dari segalanya di dunia. Imelda sering menggunakan dana dari kas negara untuk membangun proyek yang tidak jelas dan tidak memiliki fungsi yang penting. Proyek yang ia buat hanya menjadi proyek untuk kehebatan sang ibu negara. Hingga kemudian, sebuah proyek dirancang oleh sang ibu negara untuk menjadikan Filipina sebagai pusat hiburan di Asia. Ambisi Imelda kali ini muncul karena dirinya merasa Filipina tidak memiliki gedung untuk menyimpan arsip perfilman dan ingin agar Filipina menjadi pusat perfilman di Asia. Pada tahun 1981, ibu negara merencanakan pembangunan sebuah gedung pusat perfilman yang ia namakan Manila Film Center. Imelda melibatkan ratusan arsitek untuk merancang bangunan itu. Imelda menuntut gedung itu harus sempurna. Bahkan Imelda menuntut agar gedung itu harus jadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tujuannya adalah agar bisa dipakai pada Festival Film Manila pada Januari tahun 1982. Karena targetnya harus cepat selesai, jadi dalam pembangunannya melibatkan banyak orang, sampai 4.000 pekerja. Sebanyak 1.000 pekerja membangun lobi hanya dalam waktu 72 jam. Itu biasanya kan dibangun bisa semingguan lah ya. Ini bisa jadi selama 72 jam. Dana awal yang dikeluarkan untuk gedung itu pun sangat besar, hingga sebesar 25 juta dolar. 25 juta dolar pas tahun 80-an, berapa ya? Gak tau lah, malas nyarinya. Karena diperintahkan harus cepat selesai,
para pekerja proyek harus kerja selama 24 jam setiap hari dalam 3 shift. Hingga akhirnya pekerjaan yang terburu-buru ini menimbulkan tragedi yang terjadi pada tanggal 17 November tahun 1981. Pada saat itu, tiba-tiba kecelakaan terjadi, di mana pilar penyangga gedung dan langit-langit gedung itu seketika roboh, dan hal itu terjadi pada pukul 3 pagi dan mengakibatkan 169 pekerja terkubur hidup-hidup. Petugas penyelamat seperti ambulans dan lainnya segera mendatangi gedung itu untuk menyelamatkan para korban. Tapi anehnya, ketika kecelakaan itu terjadi, bukannya langsung segera dilakukan penyelamatan, tapi malah bertele-tele. Padahal, ambulans dan regu penyelamat sudah datang, tapi mereka dilarang masuk sebelum Ibu Negara Imelda Marcos memberikan keterangan pers. Tim penyelamat dilarang masuk karena menunggu izin dari Ibu Negara. Sehingga pada akhirnya mereka baru bisa dievakuasi 9 jam kemudian. Para regu penyelamat baru bisa masuk 9 jam kemudian. Gila nggak tuh? Mereka nunggu 9 jam loh. Teh hidungnya jadi Ibu Negara teh. Puguh eta teh kecelakaannya. Nitah ngadoguan mah atunya beberapa menit ke atau sejam gitu. Ini mah 9 jam. Lain tungguanan anjir eta mah. Ketika evakuasi dilakukan, terjadi kendala karena 12 orang masih terjebak di dalam semen. Karena semennya kan jadi mengering kan ya. Melihat hal itu, Ibu Negara pun memerintahkan sesuatu. Dan apa yang diperintahkannya itu sangat naonnya. Lain tidak habis pikir deui soalna ieu mah. Nih, kalian yang dengernya nih ya, semoga nggak emosi kayak saya ya. Dengar baik-baik ya. Imelda, si Ibu Negara ini, memerintahkan orang-orang yang tersisa itu untuk ditutup dengan semen. Kalian nggak salah dengar. Ibu Negara ini memerintahkan orang-orang yang tersisa ditutup dengan semen. Mau yang masih hidup atau yang udah meninggal. Karena baginya, kecelakaan itu jadi buang-buang waktu menghambat pekerjaan gedung itu. Dia memerintahkan korban yang tersisa untuk tidak diselamatkan, supaya pekerjaan pembangunannya tetap bisa dilanjutkan agar bisa selesai tepat waktu. Gila nggak tuh? Kan eta teh jelema-nya, mau yang masih hidup atau yang enggak, ya harus dikeluarkan ya kan dari sana. Toh tim penyelamatnya juga masih berusaha. Bisa-bisanya malah lebih mementingkan gedung itu supaya cepat jadi, ketimbang para korban yang tersisa karena terkubur semen. Astagfirullah. Meskipun pembangunan ini terus dilanjutkan, tapi pada akhirnya mereka gagal mencapai target selesai. Dan meskipun gedungnya itu belum jadi 100%, gedung itu tetap dipakai dalam kondisi konstruksinya masih berjalan. Gedung itu pun dipakai untuk festival film Manila. Setelah terjadi kecelakaan itu, orang-orang yang ada di sana itu dibungkam sama Ibu Negara agar tidak mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Dan beberapa orang pun mengatakan pernah mendengar suara jeritan di gedung itu. Mereka yakin suara jeritan misterius itu berasal dari korban para pekerja yang tewas. Sampai gedung itu diresmikan, tidak ada yang berani berbicara tentang kejadian tewasnya para pekerja bangunan itu. Dan sejak itulah, penampakan gaib sering terlihat di gedung itu. Dan juga gedung itu menjadi mistis. 17 film sukses diputar di gedung itu. Dan ketika acara berlangsung, Imelda sang Ibu Negara ini dengan watadosnya, tanpa merasa bersalah, dalam acara festival itu dia menjadi salah satu pembaca, nominasi, dan pemberi penghargaan. Menurut berita yang beredar, karena konstruksinya belum selesai, hal itu menambah aura gedung yang terasa mistis akibat tragedi kecelakaan itu. Dan hal itu membuat para tamu undangan memilih pulang lebih awal, karena mereka merasakan hal yang aneh. Padahal mereka kan nggak tahu ya,
Apa yang terjadi sebenarnya di gedung itu? Festival gedung itu pun dinyatakan gagal karena meninggalkan hutang yang membengkak sampai Imelda memperbolehkan film-film dewasa ditayangkan di tempat itu agar cepat balik modal. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Bangunan itu pun pada akhirnya bisa selesai pada tahun 1982. Tapi meskipun udah jadi, gedungnya pun pada akhirnya nggak dipakai. Gedung itu pun ditinggalkan dan jadi terbengkalai. Meskipun pada tahun 2000-an, pemerintah sempat merehabilitasi gedung itu untuk dipakai acara show transpuan yang bernama Amazing Show pada tahun 2001 sampai 2009. Namun lagi-lagi gedung itu ditinggalkan dan terbengkalai. Aura mistis di gedung itu sangat kuat. Mungkin karena tragedi yang menimpa para pekerja dan jasad-jasad yang masih terkubur di lantai gedung itu membuat gedung itu menjadi bangunan terangker di Manila. Beberapa orang yang mengunjungi gedung itu mendengar rintihan atau jeritan minta tolong ketika melewati gedung itu. Maka dari itu, tidak ada yang merasa nyaman ketika berada di gedung itu. Aktivitas supranatural di gedung itu diyakini sebagai bentuk kemarahan para pekerja yang meninggal di situ, terutama di area teater tempat mereka meregang nyawa. Gedung itu pun diyakini sebagai salah satu gedung berhantu di Manila. Pada tahun 2005, ada sebuah film dokumenter tentang aktivitas supranatural. Dan di film itu juga mengungkapkan kecelakaan mematikan yang terjadi di gedung itu. Karena film dokumenter itulah, akhirnya orang-orang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di gedung itu. Dan pada akhirnya, karena film dokumenter itu, dilakukan penggalian jasad para pekerja yang terkubur di gedung itu, dan mereka akhirnya bisa dikuburkan dengan layak. Tapi meskipun jasad para korban udah dipindahin, gedung itu tetap terkenal berhantu. Dan itulah kisah tumbal proyek yang terjadi di Filipina karena keserakahan seseorang, nyawa pun menghilang. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.